Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bu Lilis akan menyampaikan materi kita selanjutnya, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Pelajaran yang kemarin kita mencari akar persamaan kuadrat dengan 3 cara, yaitu dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan dengan rumus kuadratik. Memfaktorkan kita sudah pelajari yang kemarin. Sekarang Ibu akan melanjutkan menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Perhatikan di sini. Jadi kita akan menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Kita ingat kembali, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kemudian yang dimaksud bentuk kuadrat sempurna itu yang bagaimana? Yang seperti ini, bentuk kuadrat sempurna, bentuk umumnya X kuadrat plus 2X plus A kuadrat sama dengan, jadi ini bentuk kuadrat ini kalau difaktorkan X plus A kuadrat, maksudnya berarti nulis seperti ini 2 kali, jadi dikalikan. Untuk yang negatif, X kuadrat min 2X plus A kuadrat sama dengan X min A dalam kurung kuadrat. Gimana langkahnya kalau kita mau menentukan akarnya? Langkah melengkapkan kuadrat sempurna. Cara yang pertama, buat koefisien A sama dengan 1. Langkah yang kedua, pindahkan C ke ruas kanan. Langkah yang ketiga, tambahkan kedua ruas dengan setengah B, kemudian dikuadratkan. Langkah keempat, buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna dan ruas kanan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Yang terakhir baru kita cari penyelesaiannya. Baik, coba Ibu akan kasih contoh cara mengerjakan. Misalkan ini, tentukan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Kita coba analisis dari persamaan ini. Perhatikan, dari persamaan ini A-nya berarti berapa? A itu bilangan yang di depan ini. Berarti berapa? A-nya 1. B-nya berapa? B bilangan di depannya variabel yang pangkat 1. Jadi A tadi variabel yang pangkat 2, kalau B yang variabel pangkat 1. B-nya min 7. C-nya berapa? C konstanta adalah 12. Setelah itu kita ingat lagi langkah pertama tadi, buat koefisien A sama dengan 1. Kita lihat soal ini A-nya sudah sama dengan 1. Berarti kita menginjak langkah yang kedua, pindahkan C ke ruas kanan. Berarti persamaannya menjadi X kuadrat min 7X sama dengan C kita pindah ke ruas kanan. Positif berarti menjadi negatif 12. Ini langsung saja ya, 0 dikurangi 12 langsung min 12. Kalau di sini negatif berarti di sini positif. Jadi ingat, pindah ruas tandanya berubah. Kemudian kita lanjutkan langkah yang ketiga, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan setengah B. Jadi ini namanya ruas kiri, yang di sini ruas kanan. Kita tulis dulu X kuadrat min 7X ditambah ruas kiri dan kanan ditambah dengan setengah B. Kita tulis setengah dari B. Setengah dari itu dikali. B-nya tadi min 7. Berarti setengahnya min 7 dikuadratkan. Sama dengan, ini tulis lagi, min 12 ditambah. Sama, ruas kiri ditambah ini, ruas kanan juga sama. Setengah kali min 7 dikuadratkan. Kita selesaikan dulu ini. X kuadrat min 7X ditambah setengah kali min 7 itu berarti min 7 per 2 dikuadratkan. Sama juga dengan yang ini. Ditambah min 7 per 2 kuadrat. Kita selesaikan.
X kuadrat min 7X ini tadi ditambah min 7 per 2 kuadrat. Berarti min 7 dikuadratkan 49, 2 dikuadratkan 4. Sama di sini min 12 ditambah 49 per 4. Kemudian kita langkah keempat sekarang. Buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi ruas kiri ini kita buat bentuk kuadrat sempurna. Ingat kuadrat sempurna tadi. Berarti ini X min, ini setengah dari B, min 7 per 2 dikuadratkan. Sama dengan ini kita selesaikan. Ini kita jumlah, kita samakan penyebutnya menjadi 4. Ini 49, 12 kali 4 min 48. X min 7 per 2 kuadrat sama dengan, karena sudah sama penyebutnya, min 48 ditambah 49, berarti ini punya utang 48, punya 49, berarti masih positif 1. Kemudian menyelesaikannya, bentuk kuadrat ini, kuadratnya ini hilang, X min 7 per 2, berarti di sini jadi diakarkan, akar 1/4. Karena akar itu penyelesaiannya ada 2, ada positif negatif, berarti ini jawabannya adalah nanti ada positif dan negatif akar 1/4. Mengapa demikian? Coba misalkan gini, kalau kita punya X kuadrat sama dengan 4, berapa X? Berarti kalau mau mencari X itu berarti kan akarnya dari 4. Akar 4 berapa? Positif negatif 2. Maksudnya apa ini? Berarti bilangan ini kalau kita kuadratkan menghasilkan 4. Kalau kita pakai positifnya, 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau pakai negatifnya, negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4 juga. Jadi makanya kenapa akarnya itu ada 2 nanti. Ada bilangan negatif dan positif. Baik, kita lanjutkan lagi ke sini. Tadi X min 7 per 2 sama dengan positif negatif akar 1/4. Akarnya 1, akarnya 4, 2. Jadi akarnya ini. Sekarang kita cari penyelesaiannya. Langkah yang kelima. X sama dengan X1. Karena kita ada 2, kita pakai yang positif dulu. Berarti positif setengah. Ini min 7 per 2 pindah ke sini jadi positif 7 per 2. Berarti X1 sama dengan, ini penyebut sudah sama, berarti berapa ini? 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ini penyelesaian yang pertama. Sekarang yang kedua, kita pakai yang negatif. X min 7 per 2 sama dengan negatif setengah. X sama dengan, kita pakai yang negatif, min 1 per 2 sama ini dijumlah sekarang. Negatif pindah ke sini jadi positif 7 per 2. X sama dengan, penyebut sudah sama, negatif 1 ditambah 7, 6. 6 dibagi 2, 3. Ini tadi X1 berarti yang di sini X2. Jadi penyelesaiannya atau akarnya adalah 3 dan 4. Ini jadi jawaban kita dari pertanyaan pertama tadi. Akar dari persamaan X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0 adalah 3 dan 4. Baik, kita lanjutkan sekarang contoh yang kedua. Tentukan akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat plus 5X plus 2 sama dengan 0. Sama seperti tadi kita analisis, A-nya berapa itu? A-nya 2, B-nya yang di sini, B5, C-nya yang 2. Langkah yang pertama, kita buat A-nya sama dengan 1. Lihat ini A-nya sama dengan 2. Biar A sama dengan 1, semua ruas ini kita bagi dengan 2. Jadi sekarang persamaannya menjadi 2 dibagi 2 berarti 1. Cukup kita tulis X kuadrat ditambah 5 dibagi 2 berarti 5 per 2 X ditambah 2 dibagi 2 1 sama dengan 0. Ini ya.
Ini A-nya sudah sama dengan 1. Langkah kedua, kita pindahkan C ke ruas kanan. Berarti kita tulis E kuadrat plus 5/2 sama dengan, ini langsung pindah sini, positif jadi negatif 1. Langkah kedua. Langkah ketiga, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan setengahnya B. Perhatikan sini, E kuadrat plus 5, kita tambahkan setengahnya. Kita kurung. Kita tulis 5/2 dulu. 5/2 ditambah setengahnya. Setengah dari itu berarti setengah kali 5/2. Tadi B-nya sekarang jadi 5/2. Kuadrat sama dengan min 1 ditambah. Jadi kalau soalnya sudah seperti ini, A-nya 1, B-nya 5/2, C-nya sama dengan 1 ya. Sudah beda dengan yang atas tadi ya, karena kita sudah membagi dengan 2. Kita lanjutkan. Ruas kiri sudah ditambah setengahnya B, ruas kanan sama. Setengah dari B. B-nya tadi 5/2 dikuadratkan. Kita selesaikan dulu ini. E kuadrat plus 5/2 ditambah, ini dikalikan 1 kali 5, 5/4 kuadrat sama dengan min 1 sama ini ditambah 5/4, kita kurung kuadrat. Kita selesaikan lagi. E kuadrat plus 5/2 ditambah dikuadratkan, berarti 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16. Sama dengan di sini plus 25/16. Langkah selanjutnya, buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna ialah X, karena ini tadi positif berarti ditambah setengahnya B. Setengahnya B tadi berapa? 5/4 dikuadratkan sama dengan, ini kita sederhanakan biar bisa dijumlahkan, kita samakan penyebutnya 16. Berarti di sini berapa? 1 kali 16, 16 ditambah 25. Baik, kita selesaikan lagi. X plus 5/4 masih kuadrat sama dengan, ini dikurangi ini berapa? Min 16 tambah 25, 9/16. Kita hilangkan kuadratnya. Berarti di sini jadi positif negatif akar 9/16. X plus 5/4 sama dengan positif negatif akar 9, 3, akar 16, 4. Berikutnya kita cari penyelesaiannya. X sama dengan, kita pakai yang positif, 3/4, 5/4 pindah sini jadi min 5/4. Kita pakai ini X1, berarti X1 sama dengan 3 dikurangi 5, min 2/4. X1 sama dengan, disederhanakan, min 1/2. Ini kita pakai yang positif 3/4. Sekarang kita pakai yang negatif. X plus 5/4 sama dengan negatif 3/4. X, ini kita X2 karena tadi sudah X1 sama dengan min 3/4. Ini positif pindah ruas jadi negatif 5/4. X2 sama dengan negatif 3, negatif 5, berarti hutang 3, hutang 5, hutangnya jadi 8 dibagi 4. X2 sama dengan min 8 dibagi 4, negatif 2. Jadi penyelesaiannya atau akar